Kalau kita mengaku sebagai seorang muslim, malu dong masa saya nggak sholat gitu. Malu apabila kita tidak melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Saudaraku, para pemirsa dimanapun Anda berada, ada banyak sifat mulia yang harus kita miliki di dalam hidup ini. Di antaranya adalah al-haya, yaitu sifat malu. Yang dimaksud malu bukan malu yang bersifat duniawi. Ada orang diundang oleh orang kaya, persepsi pernikahan di sebuah hotel, di sebuah gedung yang mewah. Pak, mau datang undangan? Ah, enggak. Kenapa? Malu saya. Tempatnya kan di gedung yang mewah. Saya nggak punya mobil. Naik taksi mahal. Naik bajai nggak pantas. Naik bis masa jalan kaki ke tempat yang mewah. Udah, mendingan nggak usah datang lah. Malu saya. Bukan itu yang dimaksud dengan malu. Ada orang diminta menjadi MC atau diminta menyampaikan sambutan, maju di hadapan orang banyak. Dia tidak mau. Kenapa? Malu. Bukan itu yang dimaksud dengan malu. Jadi kalau begitu, malu ini apa? Malu apabila kita tidak melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Kalau kita mengaku sebagai seorang muslim, malu dong masa saya nggak sholat gitu. Malu apabila kita tidak meninggalkan apa yang seharusnya ditinggalkan. Masa saya seorang muslim mencuri dan seterusnya. Jadi itu namanya malu yang benar. Maka malu seperti ini adalah malu yang merupakan cabang dari iman. Di dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan al-haya syu'batum minal iman. Malu itu cabang dari iman. Jadi salah satu cabang, ibarat pohon, itu kan banyak cabang-cabang. Nah, salah satu bagian dari keimanan itu adalah malu. Nah, kenyataan sekarang banyak orang tidak punya malu. Sehingga dia tidak melakukan apa yang harusnya dilakukan, tidak meninggalkan apa yang harusnya ditinggalkan. Orang tidak malu, sudah jam 12 siang di hari Jumat, khutbah sudah dimulai, dia masih duduk-duduk di bawah pohon, ngobrol, merokok, atau dia masih di warung kopi, meskipun warung itu dekat masjid. Oh tidak, nggak boleh begitu. Itu orang tidak punya malu namanya. Masa seorang muslim khutbah sudah dimulai, dia masih duduk di warung kopi? Masa dia masih ngobrol-ngobrol di bawah pohon? Itu namanya tidak punya malu. Ini banyak terjadi. Oleh karenanya, antara malu dengan iman itu seperti dua sisi mata uang. Dia tidak bisa dipisah-pisah dan tidak boleh dipisah-pisah. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Hakim dan Baihaqi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal haya wal iman qurina jami'an fa iza rufi'a akhaduhuma rufi'al akhar. Sesungguhnya malu dan iman itu adalah satu kesatuan. Malu dan iman satu kesatuan. Seperti apa kalau begitu? Seperti sepatu, seperti sandal yang sepasang gitu. Sandal itu sepasang, kanan dan kiri. Jangan dipisah-pisah. Tapi ada juga orang yang pakai sepatu cuma yang kanan. Kenapa?
karena yang kiri kakinya buntung. Nah, itu namanya orang yang cacat. Begitu. Jadi dia seperti dua sisi mata uang yang tidak dipisah. Coba kalau Anda dikasih uang, warnanya merah, selembar warnanya merah, 10 lembar Anda dikasih, tapi ternyata warna merah itu cuma di sebelahnya, yang sebelahnya blank. Mau nggak begitu? Iya, buat apa? Karena uang itu nggak laku. Gitu. Sekalipun asli, karena itu cacat, nggak laku. Maka bila salah satunya diambil, ya yang lain akan ikut terambil. Artinya apa? Kalau orang punya iman, mestinya punya malu. Kalau nggak ada iman, nggak malu. Kalau nggak ada malu, nggak ada iman. Jadi ini satu kesatuan antara iman dengan malu. Maka kalau orang itu tadi hari Jumat jam 12 masih ngobrol-ngobrol di warung kopi di bawah pohon, ini orang beriman apa tidak? Dipertanyakan. Kalau dia beriman, mestinya dia sudah duduk di masjid mendengarkan khutbah. Begitu. Jadi satu kesatuan yang kalau dipisah, diambil, maka dia akan terambil yang satu. Maka kalau kita mau membuktikan keimanan kita, rasa malu ini harus ada pada diri kita masing-masing. Maka malulah kamu dengan sebenar-benar malu, karena ini menjadi bagian dari keimanan. Sekali lagi, malu bukan yang sifatnya duniawi, nggak punya baju yang bagus, atau paras kita tidak cantik, tidak ganteng, lalu kita jadi malu. Itu bukan malu yang dimaksud. Itu namanya minder. Minder. Nggak boleh kita minder sebagai seorang muslim, bagaimanapun keadaan kita. Bilal bin Rabah, warna kulitnya hitam, bekas budak, status sosialnya dianggap rendah, dia tidak minder. Dia tunjukkan bahwa dia seorang muslim yang tidak begitu saja tunduk pada orang-orang yang tidak benar, dan memang tidak tunduk pada hal-hal yang tidak benar. Oh, itu namanya dia punya izzah, punya harga diri. Jadi bukan itu yang dimaksud dengan malu. Siapapun orangnya, dia jangan menjadi orang-orang yang minder di dalam hidup ini, tetapi dia harus memiliki rasa malu. Jangan sampai menyimpang dari ketentuan-ketentuan. Banyak orang kita dapati tidak punya rasa malu yang kita maksud ini. Dia menyimpang, tapi masih senyum, masih tertawa, seperti tidak melakukan penyimpangan, seperti tidak bersalah. Orang salah, tapi masih punya rasa malu, sehingga dia tutup muka. Biasanya seneng kalau mukanya masuk ke televisi, biasanya senang. Makanya kadang-kadang ada pejabat, ada siapa, itu diwawancarai oleh wartawan TV. Wah, itu ada orang mendekat. Di belakang si tokoh ini, itu pada memunculkan wajahnya. Tapi ketika dia melakukan penyimpangan, ketika dia korupsi misalnya, wah, itu ada yang malu, sehingga dia menutupi mukanya. Semula nggak pakai masker, jadi pakai masker. Semula nggak pakai kerudung, semula nggak pakai topi. Yang penting mukanya nggak kelihatan. Masih lumayan, ada juga rasa malunya setelah dia melakukan kesalahan. Tapi berapa banyak orang
nggak punya rasa malu, nggak ada beban atas kesalahan yang dia lakukan. Disinilah pentingnya kita menguatkan iman, sehingga semakin kuat keimanan kita, semakin besar rasa malu kita untuk melakukan penyimpangan demi penyimpangan. Insya Allah nanti kita sambung bagaimana bentuk-bentuk malu yang harus kita tunjukkan di dalam kehidupan ini. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.